gumelaring wanita Nusantara pranyata kinarya kanggo patuladaning bangsa najan Krubyuk Kabupaten Pinjung parandene minangka handhepani saka guruning nagara kinarya dadya tepa tuladaning para wanita nenggih ingkang sinebat Raden Ajeng Kartini yogya kinarya dadya pahlawaning bangsa. Selamat berjumpa kembali para pemirsa Raket Prasaja TV Channel. Kita hari ini akan mencoba membahas ngobrol santai tentang bangsa ini setiap tanggal 21 April memperingati Hari Kartini. Para pemirsa Raket Prasaja TV Channel, kemarin tepat tanggal 21 April yang ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia menjadi Hari Kartini. Tetapi ada sebuah keprihatinan yang sangat mendalam bagi kita semua bangsa Indonesia. Karena saat ini bangsa ini sudah mulai terdegradasi jati diri bangsanya, tentang budaya bangsanya. Sehingga kemarin saya mencoba mendatangi beberapa sekolahan. Salah satunya adalah sekolah menengah pertama negeri yang kebetulan kepala sekolahnya ini teman saya, sama-sama penggiat budaya. Tetapi sayangnya ketika sampai di sekolahan tersebut saya kaget. Ini Hari Kartini, tapi mencari Kartini sangat sulit. Yang terlihat di mana-mana ini Kartijah. Karena itu, para pemirsa Raket Prasaja TV Channel, saat ini kita akan membahas tema Ibu Kita Kartini, bukan Kartijah. Di sini sudah ngumpul beberapa anggota Yayasan Raket Prasaja, sebuah lembaga pengkajian, pelestarian dan pengembangan budaya Nusantara. Kita akan bahas tersebut. Di sini juga kita hadirkan yaitu yang sebelah ujung kiri ini Ibu Kartini. Ya kebetulan namanya memang benar-benar Ibu Kartini. Istrinya Mbah Roso atau Ki Sanggem Suroso, mantan Kasih Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kediri. Yang sebelahnya ini, wah ini tadi lupa, belum kenalan nih tadi. Mbak siapa? Mohon dikenalkan. Dia, Pak. Mbak Dia, ini dari Wates Kediri ini. Dan di belakangnya ini sambil gender, ini Mbah Roso, Ki Sanggem Suroso, mantan Kasih Kebudayaan Dinas Pedanka Kabupaten Kediri. Kita akan ngobrol-ngobrol santai. Bagaimana dulunya pada waktu Mbah Roso ini masih berdinas. Ini suasana peringatan Hari Kartini itu bagaimana Mbah Roso? Coba diceritakan untuk generasi muda. Memang waktu yang lebih jauh ke belakang itu peringatan seperti peringatan Hari Kemerdekaan, peringatan Hari Kartini, peringatan Hari Sumpah Pemuda dan sebagainya. Itu sangat diingat dengan penuh semangat. Jadi kalau Hari Kartini misalnya dulu itu ada lomba, ada menyanyikan lagu Ibu Kartini. Tapi sekarang tampaknya gaungnya makin lama makin hilang. Apalagi di sekolah sekarang ini tampaknya tidak menjadi suatu kemilikan bahwa Ibu Kartini adalah suatu kemilikan bangsa Indonesia yang sulit dijangkau oleh negara-negara lain.
seorang wanita yang pada waktu itu dibelenggu oleh penjajah. Namun Ibu Kartini tetap bisa berjuang sehingga sampai membuat buku yang namanya Habis Gelap Terbitlah Terang. Dan di mana-mana dulu ketika saya masih menjabat pegawai administrasi kebudayaan, selalu ada peringatan hari jadi ini. Tapi sampai sekarang baunya saja tidak ada. Wah, semakin ngeri ya Mbah ya, sampai baunya Kartini aja sudah tidak ada. Nggih. Apalagi cara berpakaian. Nggih. Pakaiannya Kartini kejawen Jawa ini sudah hilang. Nggih, nggih. Kalau dulu kan orang harus pakai jarit seperti ini, jaritan, kembenan, dan sebagainya. Begitu Pak Bimo. Nggih, terima kasih Mbah Roso atau Ki Sanggem Suroso. Jadi sebuah keprihatinan yang mendalam karena rasa Handarbeni, rasa memiliki bangsa ini terhadap perjuangan Kartini pudar. Karena padahal pada waktu itu ibu kita Kartini sudah memperjuangkan bangsa ini, terutama wanita, emansipasi wanita, sehingga kesetaraan wanita di bangsa kita diakui. Sementara di benua lain yang dogmatis agama, di sana ini wanita tidak boleh tampil. Di sana dibatasi tampilan-tampilan wanita. Jangankan tampil di umum, memperlihatkan wajahnya aja kadang tidak boleh gitu, karena alasan sebuah dogma. Para pemirsa Raket Prasojo TV Channel, nah keprihatinan itulah akan coba kita ungkapkan kembali, mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan kepada seluruh bangsa ini. Nah ini tadi pandangan Mbah Roso selaku mantan pejabat pada waktu itu rasanya prihatin. Nah sekarang saya ingin tanya kepada pelakunya. Ini kebetulan di tempat kita, di kegiatan kita di studio ini ada Bu Kartini. Ini bagaimana nih Bu Kartini tanggapannya penjenengan ini dengan kondisi seperti ini? Sebetulnya sangat prihatin karena sekarang anak muda tidak tahu sejarah dan dia selalu ingin berpakaian seperti bintang-bintang film di TV. Jadinya ya nggak mau disuruh pakai jarit, pakai baju yang tradisional, apalagi pakai konde. Inilah sangat rempong dia bagi dia. Jadinya dia inginnya yang mudah dan santai gitu loh Pak. Tapi kalau pengalaman yang ada Bu, kalau kita lihat faktual, bahkan anak-anak muda yang bergaya kayak artis itu ketika pada acara-acara tertentu dia mau memakai kebaya wanita pakai Kartini. Nah yang nggak mau ini kan yang mabuk dogma itu menjadi Kartijah itu tadi Bu, saat ini. Kalau yang bahkan banyak orang anak-anak muda yang bertampilan modis itu malah mau, ini jadi keprihatinan kita. Sebenarnya seribet serempong apa tuh Bu? Sebetulnya kalau saya sendiri sejak dulu suka sekali pakai baju begini apa kebaya, tapi karena lingkungan jadinya nggak pernah pakai. Sebetulnya baju saya yang kebaya setelan-setelan gini banyak sekali. Terima kasih Bu Roso, Bu Kartini ini kebetulan namanya Bu Kartini. Para pemirsa yang Raket Prasojo TV Channel, sekarang kita ingin tahu, ini kebetulan di sebelahnya Bu Kartini ada Mbak Diah ini. Kelahiran tahun berapa Mbak Diah? 95, masih muda sekali ini. Tetapi Mbak Diah ini masih mau memakai ini baju kebaya, pakai kain ya, pakai sewek tanpa saya minta. Ini yang saya sempat kaget
Padahal tadi malam itu saya kontak Mas Yoga ini, Mas ada nggak teman wanita yang muda untuk tampil berkebaya besok? Soalnya kalau Bu Roso, Bu Kartini sudah berkenan mau, tapi berada pendampingnya ada yang tua, ada yang muda. Mas Yoga bilang, ada Pak, sebentar saya teleponkan teman saya. Nggak tahunya setelah itu bilang ke WA saya, mohon maaf Pak, teman saya nggak bisa karena ada kegiatan lain. Nah ini Mbak Dia ini tanpa saya minta yang menghendaki alam dibawa oleh Mas Gunawan, ya, Mas Gunawan. Tanpa saya minta, loh kok tampilannya udah seperti kehendak alami. Gimana ini Mbak Dia? Kalau saya memang suka seperti ini Pak. Sehari-hari memang saya pakai pakaian yang biasa. Tapi kalau untuk acara-acara seperti ini saya suka pakai pakaian seperti ini. Pakai pakaian Jawa ya. Iya. Luar biasa nih Mbak Dia. Mudah-mudahan nanti para pemirsa Raket Prasaja TV channel itu tergerak dengan yang dimotivasi oleh Mbak Dia ini. Apapun suku Anda, pakailah pakaian adat Anda, karena Yayasan Raket Prasaja ini adalah sebuah lembaga pengkajian, pelestarian dan pengembangan budaya Nusantara, bukan hanya budaya suku Jawa. Anggota kita pun juga tidak hanya suku Jawa, sehingga ketika diskusi di grup organisasi kita selalu kita sampaikan harus memakai bahasa Indonesia. Boleh memakai bahasa daerah tapi harus disertai bahasa Indonesia. Bahkan hadir di sini pula ini saudara kita orang Batak ini, namanya Jatim Laurentius Partupipandi Aritona. Nah ini pakai udeng ini. Nah, ini luar biasa. Ini nanti setelah kegiatan ini nanti kita akan ngobrol juga dengan saudara kita Batak ini, membahas budaya Batak. Nanti kita akan bahas tentang sejarah Raja Batak, terus Ugamo Batak, terus kita bahas lagi tradisi Batak. Jadi ini memang kita bukan bicara sukuisme, tapi kita bicara bagaimana kembalinya jati diri bangsa dari berbagai suku di Nusantara. Para pemirsa yang saya hormati, saya kemarin barusan ngobrol sama temen yang dinas di UNS, Universitas Negeri Surakarta, namanya Bu Budiarti. Awalnya beliau tanya kepada saya, Pak Sutrimo, sebenarnya peradaban Jawa ini bagaimana? Sebenarnya termasuk tua ataukah istilahnya menengah ataukah masih muda? Terus kita ngobrol panjang lebar, nanti kita bisa jadi bahasan tersendiri tentang salah satu contohnya, biasanya peradaban Jawa itu lebih tua dari yang lain. Sehingga kemarin kita sebutkan bagaimana bangsa Yahudi itu kalau menyebut Tuhannya Yahweh atau Jawa. Nah ini nanti pemirsa bisa lihat di YouTube kita yang berjudul What is Java, atau surga itu milik orang Jawa bukan orang Arab. Di situ kita jelaskan. Nanti lebih rinci akan kita jelaskan lagi. Nah, ngobrolan saya dengan Bu Budiarti tersebut ini yang terkait dengan busana. Barangkali yang muda Mbak Dia dan Mas Gunawan yang muda ya, Mas Yoga, Mas Andri ya. Kalau Pak Gecul ini kan udah tua ini ya. Ini yang muda biar jadi motivator. Kita ngobrol dengan Bu Budiarti tadi, intinya begini. Salah satu indikator kalau memang peradaban Jawa itu lebih tua, ini adalah kematangan dalam berbusana. Baju tradisi Jawa dipakai oleh bangsa manapun, ini akan menjadikan orang tersebut kalau wanita ya cantik, kalau laki-laki ya tambah ganteng. Para pemirsa bisa coba googling, coba perhatikan ya. Coba lihat foto-foto, nanti akan kita tampilkan juga foto-foto oleh kameramen, oleh Mas Puji. Bagaimana orang negro yang hitam legam pakai pakaian Jawa, yang perempuan kelihatan cantik, kelihatan gemes kalau orang Jawa bilang. Yang laki-laki juga kelihatan ganteng walaupun dia hitam. Terus orang Eropa yang putih, bahkan orang Timur Tengah, orang Arab pakai pakaian Jawa kelihatan gemes. Yang perempuan yang cantik, yang laki-laki kelihatan ganteng.
Orang Chinese pakai pakaian Jawa kelihatan demes, kelihatan cantik dan ganteng. Nah, ini menandakan bahwasanya pakaian tradisi Jawa itu sangat dewasa, sangat tua, sehingga siapapun yang pakai kelihatan ganteng. Kalau nggak percaya, para pemirsa buktikan. Nah, sekarang kita coba renungkan, kita bayangkan. Umpamanya para pemirsa memakai pakaian adat Irian, kayak apa coba? Nggak pantas gitu loh. Pakaian adat Papua dipakai oleh bangsa lain, kelihatan nggak pantas. Atau taruhlah umpamanya pakaian adat Eropa atau pakaian adat Timur Tengah dipakai oleh bangsa lain, nggak pantas. Tidak kelihatan demes. Nah, ini kan suatu kehebatan tersendiri dari tradisi pakaian tradisi Jawa. Ya, monggo sami duduk santai, biar kita ngobrolnya juga santai juga. Ini Mbak Dia, Bu Kartini, santai aja, jangan sepaneng, karena kita ngobrol santai. Kita ngobrol untuk membangkitkan semangat anak muda, kita memberikan pencerahan karena saat ini kita prihatin. Sekarang mencari Kartini sudah tidak ada, ketemunya di mana-mana Kartijah. Kadang-kadang kita juga mikir, apakah mereka berpakaian Kartijah itu karena takut istilah dogma asing, terutama mohon maaf agama Islam, ataukah hanya sekedar menutupi uban? Karena saat ini karena kesalahan sampo yang banyak mengandung kimia, ini saat ini banyak anak-anak baru SMP, SMA aja sudah beruban, sehingga dia berpakaian Kartijah itu hanya menutupi uban, bukan karena sebuah keimanan. Salah satu alasannya itu ya, nutupi uban. Karena kalau kita bicara keimanan, mohon maaf para pemirsa Raket Prasaja TV Channel, bukan kita mau memasuki ranah agama, tidak, karena kita ranah budaya. Tetapi kita sebagai seorang muslim ini juga heran gitu. Dan saya yakin ulama-ulama, tokoh-tokoh agama Islam saat ini yang terus mempromosikan penutup kepala, ini kok tingkat agamanya saya yakin tidak lebih baik daripada para wali songo, atau tidak lebih baik daripada Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri NU, tidak lebih baik daripada Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, dan belum tentu lebih baik daripada Gus Dur, dan belum tentu lebih baik daripada Quraisy Shihab. Sementara istri-istri dari para wali songo, istri-istri dari Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, istrinya Gus Dur, keluarganya Gus Dur, keluarganya Quraisy Shihab, semua tidak memakai penutup kepala yang ekstrim. Mereka tetap menghargai budaya leluhurnya. Paling banter mereka menggunakan selendang Nusantara. Jadi tidak diikatkan, tapi selendang Nusantara. Coba nanti para pemirsa googling, itu masih banyak itu foto-foto diunggah itu tentang fotonya istri-istri dari para pendiri NU, pendiri Muhammadiyah. Kok saya sebagai muslim sangat yakin bahwa tokoh-tokoh agama yang memaksakan keyakinan dogma harus menutup kepala itu kok tingkat keislamannya belum tentu lebih baik daripada Wali Songo, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur ataupun Quraisy Shihab. Tentunya seharusnya hukum alam bicara. Di mana tanah dipijak, di situ langit dijunjung. Loh, kita di Jawa ya tentunya harusnya kita menghormati budaya Jawa. Kalau kita di Dayak juga begitu, harus menghormati pakaian budaya Dayak atau budaya Kalimantan. Nah, ini kembali saya ingin ngobrol kembali ke Mbah Roso ini. Mbah Roso tadi sudah mengungkapkan prihatin karena perayaan Kartini pada waktu itu begitu nges ya, begitu misalnya betul-betul
menghargai kepahlawanan ibu kita Kartini yang memperjuangkan emansipasi wanita. Tapi sekarang itu tadi, kalau guyonan kita sekarang mencari Ibu Kartini itu sulit, di mana-mana adanya Kartijah gitu. Nah, niki bagaimana Mbah solusinya, atau apa namanya, misalnya wejangan Mbah Roso supaya bisa membangkitkan anak muda kembali ke budaya leluhur ini? Terima kasih. Karena pendukung dari pejuang-pejuang seni budaya asli itu kurang banyak. Contohnya kalau misalnya ada festival atau lomba KDI, itu juaranya kan kadang-kadang pemerintah daerah itu menjemput. Tapi Mantap Sudarsono itu adalah memperjuangkan di PBB, salah seorang yang menampilkan bahwa wayang itu asalnya dari Jawa. Begitu pulang turun dari pesawat, ya nyakin tas sendiri, tidak ada penjemputan, tidak ada menghormat. Hanya beberapa orang yang sadar. Jadi untuk mempertahankan seni tradisi itu kadang-kadang tidak ada semangat. Tetapi saya tetap, istri saya ini bisa nyumbang, bisa mencoklat. Akan saya pamerkan sekarang ini, coba nyumbang Mas Kumambang. Wah, monggo. Monggo, ini para pemirsa, kita akan simak bareng ini Ibu kita Kartini nyekar Mas Kumambang. Tidak sekedar tembang, tetapi itu mengandung unsur pendidikan, yang mana seorang ibu Indonesia itu mempunyai watak pada anaknya, yaitu seorang ibu memperjuangkan anaknya itu mati-matian. Dan cerita kembar tadi, jadi ayam, bukan manusia, ayam saja. Kalau pada waktu musim hujan rendeng di daerah kembang air, itu anaknya terjun, itu bukan hanya menangis, tapi dia selalu berjuang untuk menolong. Kelek-kelek diurane ngendi? Di mana ibunya? Karena ibunya sedang mencari bantuan untuk mengentaskan anaknya yang sedang menderita. Namun si ibunya ini tetap berjuang meskipun tidak berhasil. Jadi kasih seorang ibu itu adalah sepanjang jalan. Meskipun kasih anak pada ibunya hanya sepanjang penggalan. Maksudnya, selama ibunya itu tidak memberikan sesuatu pada anaknya itu sudah lupa. Tetapi ibunya meskipun dalam keadaan apapun tetap mencintai pada anaknya. Inilah sifat ibu.
Ibu Kartini. Dan justru di Jawa, seorang ibu adalah seorang ibu itu ibarat Tuhan. Ada bahasa bahwa ibu itu adalah Gusti Allah. Tuhan yang kelihatan. Ya. Ibu itu Gusti Allah. Jadi seorang ibu Indonesia sifatnya seperti itu. Contohnya, ibu kalau murka bahayalah keturunannya. Contoh pada waktu di pewayangan, mengapa kok terjadi Baratayuda? Itu adalah murkanya seorang ibu, yaitu Gendari. Gendari itu dia tidak senang oleh Pandu diserahkan pada Dhritarashtra. Karena apa? Dhritarashtra itu buta. Sehingga Gendari itu begitu dinikahi Dhritarashtra, kakaknya Pandu ini, dia menutup mata selama hidup, tidak mau memandang suaminya, dan memberikan upoto. Upoto itu sumpah kutukan kepada Pandu bahwa nanti anakmu akan bermusuhan dengan anak saya. Tapi Baratayuda itu karena sumpahnya seorang ibu. Oleh karena ibu adalah Tuhan yang tampak dari Gusti Allah. Terima kasih Mbak Roso. Para pemirsa Raket Prasojo TV Channel yang ingin menyimak secara lebih detail, lebih jelas tentang yang disampaikan Mbak Roso tadi tentang ibu, ini buka di video di YouTube kita dengan judul Sabda Ibu, Sabda Tuhan. Nah, ini nanti bisa dicermati lebih seksama tentang bagaimana yang disampaikan Mbak Roso tadi. Sabda Ibu, Sabda Tuhan. Dari apa yang disampaikan Mbak Roso tadi memang menjadi keprihatinan kita selama ini. Keprihatinan kita bersama selama ini karena memang kepedulian pemerintah kurang. Sehingga anggaran negara pun ini jomplang besar. Saat ini setiap tahun uang negara kita dikuras untuk pelestarian, untuk pembelajaran budaya asing. Ini totalnya hampir 300 triliun tiap tahun. Nggak main-main. Sementara untuk kepedulian pada budaya Nusantara itu sangat minim. Kalau ditambah dengan uang negara yang dipakai untuk biaya berwisata dengan dalih agama, ini total 1 tahun ini kurang lebih 700 triliun. Ini pemirsa bisa googling, itu ada data-datanya. Coba kita bayangkan, 700 triliun ini kalau untuk memakmurkan bangsa kita loh, tidak ada kemiskinan di Indonesia. Tetapi karena kita terjebak pada dogma asing, akhirnya kita menjadi harus setor upeti ke bangsa lain sebegitu besarnya. Untuk melestarikan budaya Dayak di Indonesia segitu besarnya, ratusan triliun. Mudah-mudahan dengan berkembangnya zaman, suatu saat nanti kita akan memiliki pemimpin yang bisa mengembalikan jati diri bangsa, yang tidak lagi berkiblat kepada Dayak, tetapi berkiblat dan berpihak kepada para bumi putra, pada Ibu Pertiwi. Nah ini saya ingin Mbak Diah ini menyampaikan unek-uneknya sebagai anak muda, supaya bisa istilahnya membangkitkan, memotivasi anak muda. Paling tidak begini, secara minimalnya tuh begini. Saat ini budaya bangsa sedang tergerus, sedang terdegradasi. Tetapi janganlah kita malah mendorong adanya kepunahan. Minimal kita, keluarga kita, teman-teman dekat kita ajak untuk
tidak mendorong kepunahan budaya bangsa tadi. Bagaimana Mbak Diah? Monggo. Biar didengarkan sesama anak muda ini. Belum menyiapkan jawaban, Pak. Oh gitu. Apa saja yang menurut unek-unek jenengan? Bisanya, unek-unek ya. Sebenarnya saya juga prihatin sih, anak-anak muda zaman sekarang pengen sebenarnya, tapi dari keluarga sendiri, lingkungan sendiri, ya itu apa ya, gimana ya, susah gitu loh Pak. Paling tidak minimal Mbak Diah tidak mendorong kepunahan tradisi. Jadi Mbak Diah masih mau memakai pakaian tradisi, pakaian budaya leluhur. Ini saya juga menjadi teringat menantu saya. Menantu saya ini dari besan saya ini dari keluarga besar Kesultanan Tidore Maluku. Nah, ketika menjadi istrinya anak saya, bahkan pada waktu menjadi pengantin, ini Mbak Roso, Bu Roso juga hadir, ini memakai tradisi Jawa full, Jawa komplit. Dan saya sangat berterima kasih kepada besan saya, namanya Pak Udin, saya agak lupa marganya, ada kata poranya gitu. Beliaunya menghargai kita, jadi karena tinggal di Jawa, dalam upacara pengantin itu full Jawa jangkep. Walaupun dari keluarga besan itu cukup termasuk cukup agama yang fanatik, karena keluarga besar Kesultanan Tidore. Namanya aja Kesultanan, memang sebuah kerajaan yang berbackground agama Islam. Tetapi masih mau menghargai budaya Nusantara, budaya Jawa, sehingga ketika menjadi istrinya anak saya itu upacara waktu pengantin juga upacara Jawa jangkep. Bahkan ketika punya anak juga memakai tradisi-tradisi Jawa, mulai telonan, terus tingkepan, tedak siti. Ini nanti paling tidak akan kita bahas tersendiri apa bedanya piton-piton dan tingkepan, karena saat ini banyak anak muda yang nggak paham apa bedanya tingkepan dan piton-piton. Para pemirsa Rakyat Prasojo TV Channel, ini tadi sekelumit tentang obrolan kita, karena keprihatinan kita, karena saat ini mencari Kartini sudah semakin sulit. Yang kita harapkan Kementerian Pendidikan ini sedikit memberikan tekanan atau kebijakan yang untuk mengembalikan budaya Nusantara. Ya minimal itu ketika pas hari Kartini itu semuanya memakai kebaya khas Nusantara, jangan sampai menjadi Kartijah gitu. Mereka kadang-kala masih mau pakai kain, pakai kebaya, tetapi tidak lagi mereka bersanggul Nusantara. Mereka menjadi Kartijah, bukan Kartini. Lah guyonane nek ora gelem dadi Kartini minimal dadi Kartinem, katanya Bu Kartini tadi. Nah, kalau Kartinem itu bagaimana? Kalau menurut pandangan saya, kalau Bu Kartini ini memang Kartini, pakai sanggul. Nah, kalau Mbak Diah ini Kartinem gitu loh, karena sudah era modern, ini sanggulannya seperti itu ya. Minimalis gitu loh, sehingga kalau tidak mau jadi Kartini karena ada perkembangan dinamika alam ya, minimal itu kalau nggak jadi Kartini ya Kartinem lah, kayak Mbak Diah ini gitu loh, jangan jadi Kartijah gitu loh. Nah ini sebelum kita tutup barangkali ada tambahan ini dari Pak Budi. Ya Pak, saya juga prihatin sekali kalau melihat perkembangan sekarang ini, betapa bangsa kita itu perlunya jati diri. Yang harus kita titik beratkan itu seperti keprihatinan kita semua, seperti Mbak Roso diaturkan itu adalah pendidikan budi pekerti. Ya, itu yang akan membawa bangsa ini menjadi bangsa yang diperhitungkan di dunia ini,
ya, bangsa yang punya jati diri, punya bangsa yang berbudaya. Seperti yang diaturkan di sesepuh kita, luhuring bangsa menika abdi saking budaya. Tapi kuncoring bangsa menika dumunung budaya. Nah, itu budaya kita ini harus kita perkuat, kita lestarikan. Ya memang kita ini juga cukup berat. Seperti saya sendiri itu memulai dari hal yang kecil dari keluarga saya sendiri. Keluarga saya sendiri pun juga sulit kami ajak untuk berbudaya seperti Nusantara. Tetapi saya tidak jemu-jemunya, terus sedikit demi sedikit itu dari keluarga saya, dari saudara, dari lingkungan. Tapi saya tidak jemu-jemunya, hanya saya terus melangkah. Dan saya sendiri juga jangan sampai berperan untuk malah mendorong keruntuhan budaya kita. Tapi paling tidak ini juga harus menghambat, atau kita juga menghambat untuk kejatuhan budaya kita, tetapi kita juga harus punya semangat, punya perjuangan budaya ini sebagai jati diri atau identitas bangsa ini kita pertahankan. Atau kemudian bisa disampaikan. Terima kasih Pak Budi Sulaksono. Para pemirsa Rakyat Prasaja TV Channel, perlu diketahui Pak Budi Sulaksono ini cukup lama di luar negeri, di Amerika ya Pak Budi ya? Di Amerika itu sekian puluh tahun. 12 tahun. 12 tahun. Nah, itu pun setelah pulang ke Indonesia tidak lupa dengan budaya leluhurnya. Jangan sampai anak-anak muda itu ibaratnya kadang-kadang baru di Jakarta 1 bulan aja udah lulu gue. Lupa dengan budaya leluhurnya. Gile lo katanya Pak Gecul. Nah, Pak Budi ini mirip dengan saya. Saya sebelum ini kan juga di luar Jawa, di Sumatera, Kalimantan, pernah ngicipi di luar negeri, Malaysia, di Brunei, ya, Nah, saya kembali ke Jawa itu tahun 92 akhir. Tetapi bukan berarti itu sebuah alasan kita untuk melupakan budaya leluhur. Karena memang benar yang dikatakan Ki Hajar Dewantoro, untuk menghancurkan suatu bangsa tidak harus dengan kekuatan militer dan persenjataan canggih, tapi hancurkanlah budayanya, hancurlah bangsa tersebut. Kemarin kita sempat ngobrol dengan teman, ya. Bangsa Yahudi ini kan ada 12 suku. Bangsa Yahudi ini. Tetapi yang eksis sampai sekarang, bahkan karyanya itu mengguncang dunia, mempengaruhi hajat hidup orang banyak, ini cuma satu suku yang sampai detik ini memegang teguh budaya Yahudi, yang menyebut Tuhannya dengan kata Yahweh atau Jawa. Loh, orang Yahudi aja menyebut Tuhannya itu dengan kata Yahweh atau Jawa. Berarti kata Jawa itu memang betul-betul sesuatu yang hidup, tidak pernah mati. Sementara 11 suku lainnya ini sudah hilang, suku Yahudi. Dan banyak lagi suku bangsa di dunia ini yang mulai hilang karena budayanya juga hilang, seperti yang dikatakan Ki Hajar Dewantoro tadi. Nah, saat ini kita punya tokoh nasional juga yang mirip dengan yang disampaikan Ki Hajar Dewantoro, yaitu siapa? Kiai Haji Agil Sirot, Ketua Umum PBNU. Beliau mengatakan yang menjadikan martabat bangsa itu tinggi itu adalah budaya, bukan agama. Sehingga harus kita dukung ini apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Said Agil Sirot tadi. Dan saya berharap para pemirsa memviralkan kegiatan ini. Ibu kita Kartini, bukan Kartijah. Sekarang itu yang justru yang luar itu Khadijah. Kartijah. Kartijah. Itu sindiran kita, Pak. Jadi ibu kita Kartini, bukan Kartijah. Para pemirsa Rakyat Prasaja TV Channel, demikian tadi kita ngobrol untuk membangkitkan kembali tentang budaya bangsa. Nah, ini untuk semangat ya. Saya kepingin yel-yel yang hadir ini. Ketika saya bilang ibu kita Kartini, jenengan jawab bukan Kartijah.
Oke, bareng-bareng nggih. Mari kita mulai. Ya. Ibu kita Kartini, Bukan kerja. Nah, kita ulang lagi sampai 3 kali. Ibu kita Kartini, Bukan kerja. Ibu kita Kartini. Bukan kerja. Nah, terima kasih para hadirin, para anggota Yayasan Raket Prasaja dan para pemirsa Raket Prasaja di seluruh Nusantara dan seluruh dunia. Karena kita bersyukur channel kita udah mulai dikenal sampai Suriname, sampai Jerman, ya, sampai Kanada. Ya. Kita bersyukur. Mudah-mudahan pergerakan kita, perjuangan kita untuk terus melestarikan budaya Nusantara ini semakin kuat gaungnya. Kita cukupkan sampai di sini dulu. Bila mana ada kata yang kurang berkenan atau tata krama kami yang tidak sesuai, kami mohon maaf. Terima kasih. Rahayu. Rahayu.